Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita lanjut ya. Wa qala al-Imam al-Harits al-Muhasibi. Wa qala dan berkata al-Imam al-Harits al-Muhasibi rahimahullah, as-shadiqu, orang yang dikatakan shadiq, sidik, Bapak Kara sidik itu kan disebut dengan sidikun, itu sangat jujur, sangat membenarkan. Dikatakan di sini shadiq adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang sejati, orang yang asli. Langsung agak dibuka tidak apa sedikit ya. As-shadiqu, orang yang dikatakan shadiq, wallazi, yaitu orang la yubali, yang tidak pernah memperdulikan lau kharaja, seandainya ada yang keluar kullu qadarin, sesuatu yang ada lahu miliknya fi qulubil khalqi, di dalam hatinya makhluk, min ajli solahi qalbi, min ajli, dari arah solahi qalbi, kebaikan hatinya. Jadi seseorang itu akan dikatakan jujur sejujur-jujurnya, asli, tanpa KW-KW, tanpa penutup dan sebagainya. Itu kapan? Ketika dia sudah tidak peduli apa yang keluar dari statement orang lain. Jadi saya ulangi bahwa ketika seseorang itu sudah tidak peduli dengan statement orang lain, statement kaya, statement miskin, statement rendah, statement terhormat, itu sudah tidak peduli. Nah, hanya orang yang ikhlas yang bisa seperti itu. Kapan belum ikhlas, secara otomatis dia masih akan peduli dengan anggapan orang lain. Dan itu semuanya bisa dilatih. Wala yuhibbu, dan dia tidak menyukai itla'an nasi, olehnya manusia melihat kepadanya, ala masakilid dzurri min husni amali, ala masakilid dzurri, dia tidak suka dengan, artinya tidak butuh gitu loh, orang lain itu tahu kebaikannya yang banyak, min husni amali, dari kebaikan amal-amalnya. Jadi kalau dia itu berbuat, dia ikhlas, los, gitu saja. Mau ada yang melihat atau tidak ngefek. Dan bahkan kalau tidak kelihatan, ya tidak apa-apa. Sehingga menurut beliau itu, seandainya kebaikan yang terlihat itu terlihat, dia tidak apa-apa. Artinya kebaikan yang terlihat itu menjadi syiar, menjadi dakwah. Jadi dia tidak susah ketika kebaikannya dilihat orang lain, itu tidak susah. Karena kalau kebaikan itu terlihat, secara otomatis itu akan menjadi syiar. Dan saat kebaikan itu tidak dilihat orang lain, bahkan seandainya ada yang mencemoohnya, menghinanya atau merendahkannya, dia juga tidak sakit hati. Karena itu menjadi amalan yang tersembunyi, yang nantinya akan menjadi fujaah, tidak terganggu keikhlasannya dari amalan tersebut. Nah, seseorang yang masih butuh pengakuan, itu berarti dia belum merdeka dalam dirinya. Jadi belum dikatakan shadiq. Ya, kalau Abu Bakar itu as-siddiq gitu. Ini benar-benar membebaskan ini ya, membebaskan
cara berpikir kita, bagaimana cara hidup kita. Tidak ada istilahnya seseorang yang sodik terus hidupnya lemah, itu tidak mungkin. Seseorang yang sodik, seseorang yang ikhlas itu hidupnya pasti kuat. Hidupnya boleh dibilang pasti sejahtera. Kalau kaya itu kan relatif, tapi cukup, pasti cukup, pasti kuat, pasti bahagia. Karena dia sudah tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala al-ikhlasu an tastawiya af'al 'abdi fil zahiri wal batin. Al-ikhlasu yang dinamakan ikhlas, masih bahas ikhlas, an tastawiya apabila sama saja af'alul 'abdi, perbuatan hamba itu fil zahiri, dalam zahirnya, wal batin, dan batinnya. Jadi lahir batinnya ya sama. Ya kalau ini aslinya rajin, kalau rajin gitu loh, tidak tergantung suasana ya. Jadi kita ini sudah tidak main suasana lagi ya. Kalau pas uring-uringan ya sholat ya sholat, pas lagi seneng ya sholat ya sholat. Pokoknya gitu. Bagaimana ya, slow gitu, lahir batinnya itu sudah jadi. Warawaina, dan kami meriwayatkan anil imamil ustad Abil Qasim al-Qushairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu, ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Ifradul haqqi, mengesakan hak Allah yang hak, subhanahu wa ta'ala yang maha suci Allah, fit ta'ati, dalam ta'at, bil qasdi, dengan tujuannya. Wa huwa, yaitu ayyurida, apabila diharapkan bi ta'ati, sebab taat kepada Allah, at-taqarruba, untuk bertaqarrub ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, duna syai'in akhara, bukan sesuatu yang lain, min tasannu'i, dari menampilkan sesuatu li makhlukin, untuk makhluk, awik tisabi mahmadatin 'indan nas, atau minta pujian dari manusia, au mahabbati madhin, atau cinta pujian minal khalqi, dari makhluk, au ma'nan, atau satu tujuan, minal ma'ani, dari tujuan-tujuan, siwat taqarrub, kecuali taqarrub ilallah ta'ala. Ini lebih horor lagi. Jadi beliau menyampaikan bahwa yang dikatakan ikhlas itu ya, yang dikatakan ikhlas itu adalah menyendirikan lillahi ta'alanya, itu mantap. Lillahi ta'alanya itu mantap. Satu waktu itu kalau saya pernah ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang baik masih memulai dalam jalur dakwahnya. Ya anggap saja kan saya sudah menengah dalam artian itu, satu ya usia saya sudah 30 lebih, yang kedua yang kenal juga sudah lumayan. Nah, saya ketemu dengan kayak penghormatan atau fasilitas kan sudah ada. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah levelnya tinggi, dengan sudah diifsak dunianya, sudah dibuka dunianya, sudah dibuka juga banyaknya makmum yang mengikuti, jamaah yang mengikuti, sudah dibuka juga, ya yes, pokoknya begitu. Dan ada yang baru memulai, bahkan ada yang lebih senior dalam waktu yang panjang. Jadi beliau itu sudah senior, tapi kehidupannya ia masih berjalan dengan prosesnya. Nah saat itu ketika kita ngobrol dalam satu waktu, kita ngobrol sebenarnya apakah yang istilahnya yang levelnya up itu benar-benar mereka sudah mendapatkan kondisi hati yang benar-benar bahagia istilahnya. Ternyata ya tidak juga. Setelah kita ngobrol panjang tentang tasannu ini gitu ya, min tasannu'i li makhluqin, dia itu sebenarnya hanya menampilkan sesuatu karena tuntutan publik. Kadang dia menggunakan pakaian karena tuntutan publik, dia membeli kendaraan karena tuntutan publik dan sebagainya. Nah, sehingga dia menjadi hamba dari tuntutan tersebut. Ternyata dalam perjalanannya, dakwahnya,
ubudiyahnya dan sebagainya, itu dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Satu waktu kan saya berhenti kan berpikir, apakah kebahagiaan itu atau kemampuan untuk memberi manfaat itu harus besar dulu, harus memberi manfaat? Ternyata tidak juga. Lagian ketika saya terakhir tanya, apa ikhtiarmu yang benar-benar bisa membawamu sampai hari ini? Artinya membawa ketenaranmu, membawa kekayaan yang ada padamu. Apakah memang kamu berikhtiar? Kalau memang ada ikhtiar, ya sampaikan, tolong sampaikan yang kamu benar-benar yakin bahwa ikhtiar itu membawa kamu sampai di titik ini. Ternyata jawabannya juga tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ternyata memang ini takdirnya Allah yang mengizinkan saya sampai di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan keikhlasan. Di antara keikhlasan kita bertakarrub kepada Allah, beribadah, sholat, mengajar. Nah, itu pentingnya di situ. Karena semakin tulus itu semakin dekat kita dengan Allah. Dan saat kita semakin dekat dengan Allah itu kita ini dibikin mandiri. Dibikin mandiri itu apa? Ya, kita dibikin tidak mengemis-ngemis gitu. Kita tidak dibikin minta-minta. Allah itu membuat kita terhormat. Jadi karena Qur'annya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu dibikin tidak mengemis-ngemis. Meskipun setelah di titik itu tidak mungkin tidak di titik aman ya. Di titik situ itu nanti kan ujubnya mulai keluar. Sum'ahnya itu mulai keluar, takaburnya itu mulai keluar. Sebenarnya bukan di titik aman, tapi kita akan mencicipi benar-benar saat seseorang itu benar-benar dalam kondisi ikhlas. Dia itu benar-benar tidak dibikin tidak butuh gitu. Ya kita kan melayani itu ya butuh. Kita kan melakukan pelayanan kayak begini kan, pengabdian. Ini yang disebut dengan pelayanan dan pengabdian. Melayani jamaah, mengabdi untuk mengajar dan sebagainya. Tapi itu kan hakikatnya bukan untuk jamaah dan bukan untuk kita. Sehebat-hebatnya jamaah menservis kita itu seberapa sih? Gitu kan? Dan seandainya istilahnya sefakir-fakirnya jamaah yang merepotkan kita untuk kita layani pengkajiannya, kan tidak sampai ngentek ini semuanya, kan tidak sampai menghabiskan semua. Sehingga yang perlu dilakukan ya ini tadi, bahwa ikhlas itu punya sudah lillahi ta'ala. Bagaimana? Ya sudah lillahi ta'ala. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya ya sebelum ngaji ya kita siapkan apa yang perlu disiapkan, tapi tidak perlu berlebihan gitu. Jadi istilahnya itu wurudul imdad kan bihasabil isti'dad. Nah isti'dad itu yang paling penting adalah isti'dadul qalb, isti'dad hati. Kapan hati itu sudah kuat, fisiknya itu akan nih. Nah itu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, baik itu amalan dunia maupun kelihatannya dunia, bekerja, mengambil pekerjaan, mengambil jabatan dan sebagainya, itu menurut siapanya ya, Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, jika kamu ingin mencapai titik kesuksesan dan benar-benar merasakan bahagia di dalamnya, tidak ada kekosongan di dalamnya, satu ya lillahi ta'ala, memang satu-satunya, bukan karena tasannu'i li makhlukin, bukan karena alasan siapapun, bukan karena alasan pujian, bukan karena alasan untuk mendapatkan hal-hal baik itu yang sifatnya dimensi duniawi. Yang paling penting itu adalah ini tadi, hanya takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pokoknya ya seperti ya begitulah. Sehingga kita tidak, keadilan itu tidak kita tidak terdikte dengan keadaan. Kita juga tidak terdikte dengan kefakiran atau kekayaan. Kita tidak terdikte dengan pergaulan. Yang bisa mendikte kita adalah Allah. Makanya ketika seseorang itu sudah takarrub kepada Allah, itu kan ditanya, kenapa orang yang takarrub kepada Allah itu sedikit masalahnya? Ya masalah itu kan selalu ada, kan waranabluwannakum, kan pasti akan diuji mereka. Karena angan-angannya itu dibikin selaras dengan takdirnya Allah.
Jadi kemampuan Allah untuk membuat seseorang itu terkena masalah berat atau masalah kecil, atau dia itu terkena banyak masalah atau sedikit masalah, itu kemampuannya Allah. Nah, orang-orang yang memiliki kedekatan, orang-orang yang memiliki keikhlasan, itu oleh Allah dibikin gampang nerima sesuatu yang tidak cocok, dan gampang mensyukuri sesuatu yang cocok. Nah, salah satunya keinginannya itu pasti sering dibikin selaras dengan keinginannya Allah. Nah, kita kasih contoh sedikit ya. Jadi kita kasih apa lagi namanya? Kasih sebuah contoh. Gampang ini kan sholat gitu kan. Sholat itu kan Allah seneng kalau hambanya sholat. Nah, orang sering kena masalah, artinya berat ketika dia hatinya tidak tenang dan sebagainya. Itu biasanya kan problemnya hanya satu, at-tahawunu bis-shalah kan. Gampang meremehkan sholat. Nah, kalau kita memang dikehendaki baik oleh Allah, itu akan gampang melakukannya. Dibikin minimal seneng untuk melakukan sholat, sehingga tidak problem. Nah, kadang-kadang kita ini kan dengar azan, kondisinya belum selesai kerjaan. Dengar azan kadang-kadang dalam kondisi ya mungkin belum siap, pas ngantuk-ngantuknya atau pas dalam kondisi lapar-laparnya atau bagaimana. Nah, itu tadi kondisi-kondisi seperti itu. Jadi sering kita itu kena masalah. Sudah jelas-jelas Allah maunya bagaimana dan kita melawan. Jadi untuk menghindari itu ya belajar dengan keikhlasan itu tadi. Mencoba memahami apa yang dimau oleh Allah, diikuti meskipun belum terlalu bisa ikhlas. Saat sudah mulai diikuti, nanti akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Saat menjadi kebiasaan, itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya itu menjadi ghorizah, menjadi sesuatu yang tertancap pada diri kita. Tidak ada anak kecil lahir langsung merokok, kan tidak ada. Kenapa merokok bisa menjadi ghorizah? Karena kebiasaan dia merokok. Akhirnya kalau tidak ada rokoknya dia tidak enak. Nah, padahal kan kita ini diajari ikhlas. Ada rokoknya, tidak ada rokoknya kan harus ikhlas. Ada jajannya, tidak ada jajannya kan harus ikhlas. Ada AC-nya, tidak ada AC-nya kan harus ikhlas. Nah, kenapa kok kita sudah keranjingan dengan AC, keranjingan dengan rokok dan sebagainya? Ya karena ada kondisi itu. Ya meskipun secara manusiawi kita pasti akan milih yang ada AC-nya atau tidak, pasti milih yang ada AC-nya. Secara manusiawi realistis gitu. Yang ada kuenya atau yang tidak, ya pasti secara realistis kita milih yang ada kuenya. Tapi secara hakikat kita harus latih, nggak terlalu butuh dengan hal itu. Nah Ustaz, lah kalau kadung ada ya bagaimana? Ya kita syukuri, kita nikmati. Tapi ketika itu tidak ada, jangan sampai mengurangi nilai perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksudnya Syekh Abu Qasim Al-Qushairi itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Sayyid, waqala dan berkata Sayyid Al-Jalil yang agung, Abu Muhammad Sahlu bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu, Nadrul Aqyasi fi tafsiril ikhlas. Nadrul Aqyasi, Qais itu orang cerdas. Nadrul Aqyasi, pandangan orang-orang yang cerdas, fi tafsiril ikhlas, dalam menafsirkan makna ikhlas. Falam yajidu, maka mereka itu sebenarnya tidak menemukan. Dia orang yang cerdas itu menemukan makna ikhlas itu malah tidak dapat. Ikhlas itu apa sih? Tidak ada. Ya tidak ada. Pokoknya tidak terasa apa-apanya, itu namanya ikhlas. Makanya sesuatu yang paling kita ikhlaskan adalah qada'il hajah. Kenapa disebut dengan qada'il hajah? Karena saking ikhlasnya. Apa itu qada'il hajah? Pergi ilal hammam, ke kamar mandi ya. Mau pipis, mau BAB, kan hilang, tidak diingat-ingat. Berapa jumlah pipis yang pernah kita keluarkan selama kita dari kecil sampai hari ini kan
Jadi itu berapa jumlah BAB yang sudah kita keluarkan itu berapa kilo, sekali keluar itu berapa kilo, tidak hitung kan. Tapi kalau beras kan dihitung. Makanya nafkah itu kan susah ikhlasnya. Kenapa? Ya karena kita harus memperhitungkannya. Tapi giliran gua itu, giliran ketika buang sudah tidak ingat. Makanya orang-orang cerdas itu mengatakan ikhlas itu pokoknya kalau tidak kelihatan apa-apa ya. Seperti orang yang buang hajat. Ini ngomong enak jajal, nanti kalau kita mengamalkan ya bagaimana, ya dilatih kan gitu. Antakuna harokatuhu. Terus kemudian mensifati ghairu hadza, kecuali ini, antakuna harokatuhu. Apabila pergerakannya seseorang, wasukunahu, dan diamnya seseorang, fisirrihi, dalam kondisi sendiriannya, wa alaniyatihi, dan dalam alaniyahnya ketika mereka bertemu dengan orang-orang banyak, itu hanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. La yumazijuhu nafsun wala hawun wala dunya. La yumazijuhu, tidak mencampuri urusannya ketika dia dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi bersama orang-orang lain. Nafsun, baik itu ada nafsunya, wala hawan, dan tidak ada hawa, sahwat, wala dunya, dan tidak ada dunia. Nah, pokoknya begitu. Jadi kalau ditanya kenapa ke majelis, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa? Mengharapkan surga? Enggak juga. Ngapain? Menghabiskan umur daripada dipakai gaple, yang mending ngaji kan gitu. Itu namanya ikhlas betul kan gitu. Lah itu kalau masih ada mendingannya enggak ikhlas. Memang kamu malaikat tukang hitung ikhlas orang. Daripada di rumah dimarahi istri terus, saya mending pergi ke jalan bakti. Selesai. Ya gitu. Ya, itu sudah betul. Kan kehidupan itu aslinya kan hanya menghabiskan masa. Ya, hidup itu hanya menghabiskan masa. Kalau tidak kita habiskan untuk hal positif, pasti dia akan digunakan negatif. Sehari itu kan hanya 24 jam. Kalau tidak melek ya merem itu saja. Artinya kalau kita tidak terjaga ya kita tidur. Kalau kita tidurnya 20 jam, otomatis meleknya ya hanya 4 jam. Nah, kapan kita meleknya 20 jam? Pasti tidurnya hanya 4 jam. Makanya mengisi hari-hari yang pendek, ibaratnya kita hanya singgah untuk minum air itu, pastikan tidak maksiat itu saja. Sebenarnya kan konsepnya di situ. Kita paham konsepnya, tetapi ya dalam pengamalannya nothing itu tadi. Nothingnya ya masya Allah ya. Tapi ya bagus lah, minimal kan tahu konsepnya dulu daripada tidak sama sekali. Ditanya itu, kamu dari maghrib sampai isya ngapain? Nonton TV kan tidak enak. Ngapain ya di masjid? Terus ngapain di sana ngaji? Enggak. Ngapain dia nunggu isya sambil ngobrol sama teman-teman? Itu lebih baik. Tetap lebih baik. Pagi-pagi kemana? Ngopi. Janjian nanti siang juga mau ngopi. Ngopinya kapan? Habis zuhur. Kan keren. Ngopinya habis zuhur, berarti otomatis orang itu sholat dulu sebelum ngopi. Itu tetap lebih baik. Dia menghabiskan waktu usia hidupnya dalam ketaatan. Makanya kalau kita melihat metode-metode orang-orang dulu itu, kayak pesantren-pesantren dulu itu, anak-anak santri itu kan, sekarang itu kan pesantren modern kan mengajarkan sesuatu yang kesannya menolong, tapi sebenarnya itu ujian, bahaya. Anak lulus dari pondok, dia tidak dibekali skill untuk mencari uang, maka nanti dia akan susah ketika keluar dari pondok, dari pesantren, terus kemudian dia belum bisa bekerja. Memang kamu yang ngasih duit. Banyak orang bekerja malah tambah utangnya kan di situ banyak tuh. Banyak orang nganggur malah tidak punya utang, malah mereka santainya luar biasa. Ngerokok sehari 2 bungkus juga happy-happy saja. Jadi kan aneh gitu. Dan kalau di pondok diajari wirausaha boleh enggak? Boleh. Dalam rangka apa ya? Taqarrub ilallah saja gitu loh. Bukan terus menjamin bahwa anak yang lulus dari pondok kemudian dia bisa wirausaha menjamin dia pasti kaya. Bukan begitu caranya. Sama seperti di organisasi di lembaga kita. Anak-anak diajari market day, mereka membuat produk dan sebagainya. Itu bikin market day itu bukan berarti terus mereka keluar nanti selesai sekolah terus pinter kaya, itu enggak begitu.
mengajarkan kepada mereka cara mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi dengan marketing, menjual, membeli dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud. Jangan sampai ini kenapa pesantren kok bikin wirausaha, biar mereka kalau lulus dari pondok terus bisa bekerja. Memang rezeki itu lewat dari bekerja. Kalau memang orang kaya itu dari bekerja, harusnya coba kita lihat itu yang di pelabuhan. Orang sepuh-sepuh dari mudanya dia dorong becaknya. Mohon maaf ya, sopir-sopir PT-PT dari dia muda belum menikah sampai sekarang masih bawa PT-PT. Itu kerjanya luar biasa ya. Sopir taksi. Saya itu pernah di Tangerang itu lama di full taksi selebriti. Nah, jadi taksi selebriti itu adalah taksi bandara yang ada yang ada di Cipondo sama istri. Nah, kalau memang mereka itu benar-benar karena kerja Allah itu pasti menjamin kekayaan, nah itu udah ada sopir-sopir taksi yang sepuh-sepuh itu udah ada misalnya. Paling setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah kaya, nggak mungkin mau jadi sopir taksi lagi. Mereka itu keluar dari pool jam berapa? Keluar dari pool jam 1, jam 2 malam itu keluar dari pool, dari pool taksi. Mereka datang mulai setoran itu boleh setoran kapan? Maghrib baru boleh masuk pool, baru boleh isi setoran. Luar biasa. Kerja dari jam 1 malam sampai jam 6 malam. Istilahnya kita tidak tahu tidurnya bagaimana. Mereka sudah menjalankan. Ya pokoknya intinya tadi adalah yang paling penting itu adalah keikhlasan itu adalah melepaskan semuanya. Ya, meditatif ya, hidup yang meditatif. Bahasanya orang Barat itu kan zen in the life, apa namanya? Meditasi dalam kehidupan. Naik motor dalam kondisi meditasi. Ya, jiwanya tenang, pikirannya tenang. Ya, bekerja pikirannya tenang, jiwanya tenang. Bagaimana tenang Ustaz kalau anak-anak menangis? Manusiawi. Bagaimana tenang Ustaz kalau proyek tidak jalan-jalan? Manusiawi. Tenangnya itu yang paling penting. Jangan tanya bagaimana kalau. Tenangnya dulu. Kalau tenang nanti insya Allah selesai. Ya kalau turun lagi bagaimana tadi? Ya turun naikkan lagi kan begitu saja. Nah, kalau terlalu deder naik ya diturunkan lagi gitu. Biar dia stabil dalam kondisi tersebut. Jadi orang solih, orang cerdas itu mengatakan bahwa ya pokoknya sudah tidak ada apa-apa. Dijelaskan lagi di sini tadi adalah diamnya, gerakannya ketika dia sendiri maupun bersama-sama itu tidak ada sesuatu yang mengganggu hatinya, pikirannya dan sebagainya, baik itu hartanya, baik itu hawa nafsunya, baik itu syahwatnya, itu sudah tidak tercampur. Gitu. Ya sebenarnya latihan ngaji tentang keikhlasan itu bagusnya di usia 40 ke atas. Ini kalau anak-anak, anak-anak santri saya baca kitab begini, ya mereka mungkin hafal, tapi mereka tidak akan merasakan. Ya minimal 30 ke atas itu penting, karena sudah merasakan pahit getirnya kehidupan itu sudah mulai dicicipi. Nah itu baru paham kenapa harus meditasi. Nah, anak kecil suruh meditasi ya begini. Makanya dikatakan khusyuknya sholat itu indirojan ba'da indirojin. Khusyuknya orang sholat itu proses. Anak kecil itu biar yang di Himata itu coba lihat. Itu sudah dari sejak berdirinya Himata, maksudnya TPQ sampai hari ini kan 10 tahun lebih. Setiap hari ya ustadznya itu nyeneni begitu ya, dimarahi dan sebagainya. Mereka sholatnya tetap lari-lari begitu. Enggak apa-apa, mereka masih kecil mereka. Semakin sepuh, semakin tua, nah baru itu nanti dia akan mulai menemukan feel dalam sholat. Makanya kalau sholat itu tidak usah terlalu, ya bukan artinya saya melarang untuk langsung khusyuk. Jangan berharap langsung khusyuk, bisa langsung khusyuk. Kecuali kita melewati proses-proses panjang dalam sholat tersebut. Nah ini yang menjadikan dalil bagi kita bahwa nah kalau tidak khusyuk ngapain sholat? Piye tuh? Tidak boleh begitu. Sekalipun tidak khusyuk, sekalipun tidak tenang dalam kondisi emosional dan sebagainya, sholat. Karena Allah itu kan awaluma yuhasabu bil insan itu as-sholat. Pertama hal yang dihitung sama Allah itu sholat. Kalau mau memperbaiki semuanya,
sholat paling enak itu memperbaiki sholat. Ustadz, lama itu, biar lama. Mending kita lama, kena masalah banyak, tapi kita habiskan masa itu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Gitu. Kan kita ini mau menghabiskan umur kan. Daripada kita lari ke sana, lari Bang Musid, lari lagi ke Baharudin. Wis pokoknya lari ke sana, lari sih. Cari apa itu? Runtuh-runtuh lah kan. Tapi sebenarnya kan caranya hanya seperti itu. Sholat yang tenang, nyaman, biar sebentar. Saya ini kan bukan tipe hobi wirid panjang. Ini orang nakal saya, jadi sholat itu pokoknya saya feel sudah dapat nyaman sama Allah, sholat selesai. Tekan meraya lah. Yang dimaksud khusyuk itu istiqomah atau cuma dalam sholat? Ya mungkin bagian. Oh, ya, kalau cek nih, ini enggak salah ya. Seperti itulah. Jadi tentang masalah ikhlas itu la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya. Tidak ada nafsu, tidak ada hawa yang berorientasi kepada syahwat, juga tidak ada pelan-pelan. Warawaina anil Ustadz Abi Ali At-Taqok, dan kami meriwayatkan dari Ustadz Abi Ali At-Taqok radhiyallahu anhu qala al-ikhlas yang dinamakan ikhlas itu at-tawaqqu an mulahadatil khalq. At-tawaqqu menjaga an mulahadatil khalqi, dari terpakunya diawasi oleh makhluk. Ini nanti kalau yang suka bisnis jangan dibilang, loh Ustadz kita ini kan self branding. Ya personal branding istilahnya. Ya kalau tidak ada personal branding, kita tidak ada kimahnya, tidak ada harganya. Dalam istilah bisnis kan ada branding personal. Pokoknya gaya nih si A itu pasti bagus gitu. Itu namanya personal branding ya. Nah, itu bagaimana dengan seperti itu? Ya sebenarnya itu bertabrakan dengan ikhlas ini tadi. Nah, kalau kita melihat personal branding yang dibawa oleh orang-orang itu lebih dominan hawannya, lebih dominan dunyanya, dan lebih dominan nafsunya. Beda dengan brandingnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad brandingnya kan ya anak Abdullah, wa Rasulullah. Tapi kan sebelum wa Rasulullah kan anak Abdullah, aku ini hanya hambanya. Nah, berani enggak kalau kita punya produk seumpama gitu, terus ngomong ya ini kan sebenarnya hanya ikhtiar saya, kekurangan ya banyak sebenarnya kan, enggak berani. Berarti ngomong kecap saya ini ada nomor 1 di dunia dan akhirat kan begitu. Di antaranya seperti itu. Makanya self branding itu biasanya di belakang-belakang juga rapuh. Ketika personal brandingnya, jadi ketika dia sudah mati, tidak ada yang meneruskan. Beda dengan Islam. Rasulullah itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Islam baik-baik saja. Baik-baik saja dalam artian apa? Rasulullah itu pemimpin yang baik adalah mencetak pemimpin-pemimpin yang lain. Beda dengan personal branding. Personal branding itu adalah saya yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, kita boleh tidak personal branding? Boleh. Coba kita rubah cara personal brandingnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, memberikan manfaat yang lebih dalam hal bisnis. Kita mengajarkan bisnis, kita membuat bisnis yang bagus, terus kemudian bisnis yang bagus itu boleh diduplikasi oleh orang lain. Saya itu baru mengkaji betul-betul ya tentang, ya artinya mulai mengkaji ya agak detail tentang franchise. Itu franchise itu kok banyak problemnya. Jadi kalau kita lihat di Ustaz itu kalau bikinannya orang-orang Amerika itu kan restoran franchise ini kan ada. Nah, itu kan kalau yang seperti itu bagaimana? Orangnya loh setengah mati. Kan yang punya setengah mati, karyawannya setengah mati. Coba lihat. Ya kita kan masih mengkaji, ini belum final kan. Karena benar-benar branding dalam hal ini kan dia memonopoli, menguasai.
bukan memberi manfaat. Padahal kita ini keikhlasan itu adalah menebarkan manfaat. Gitu. Kalau misalkan kita monopoli, nah kita malah di sini secara brandingnya adalah memonopoli pasar. Nah padahal kalau Rasulullah mengajarkan adalah memberikan manfaat yang besar. Sehingga kan dari produk-produk itu yang kita pastikan adalah produk-produk yang memberikan solusi, memberikan manfaat. Ya, jadi pengennya di usia 40 ke atas itu kan kita sudah mencapai titik hikmah, titik dewasa. Itu termasuk sholat itu nanti yang akan kita bahas. Tadi Mbak Bas sudah nyinggung tentang khusyuk. Jadi sholat itu sudah khusyuk. Maksud semakin sepuh sholat buru-buru gitu cepat dengan buru-buru itu kan mirip kelihatannya, Express. sumbernya yang beda. Lambat dengan menghayati, dengan teliti itu mirip, sumbernya yang beda. Lambat karena malas. Orang itu kalau sholat malas ya bisa dia lambat, tidak khusyuk itu. Tapi lambat dengan menghayati, dengan benar-benar tadabbur, ta'ammul, biqiraati mafis sholat, membaca bacaan apa-apa yang ada dalam sholat itu beda. Sholat cepat dalam artian memenuhi syarat rukunnya. Dengan sholat buru-buru itu kelihatannya selesainya sama, rasanya beda. Makanya kalau ada orang-orang sepuh yang istilahnya kalau membaca kayak guru-guru saya itu seumur-umur itu kalau sholat maghrib itu tidak pernah itu kalau bacaannya itu kalau rakaat pertama ya pasti Al-Kafirun, rakaat kedua itu ya Loloah Al-Ikhlas itu. Dan seumur hidup saya pernah mondok itu paling lama kan 5 tahun lebih. Satu pesantren itu yang paling lama saya di Darun Najih itu 5 tahun lebih. Di Al-Islam lebih lama 6 tahun. Itu imamnya dari dulu ya begitu. Sampai sekarang saya pulang Jawa kemarin itu imamnya ya begitu lagi. Nah, zaman saya gak modern. Nah, ya satu waktu kan kalau kita menggunakan bahasa kita loh, kayak tidak punya hafalan saja. Iya. Nah itu tadi loh masalah sholat itu bukan di titik-titik bacaannya atau keindahannya, itu tidak di sini. Kalau memang sholat kita itu cepat, pastikan sholatnya itu memenuhi syarat dan standar, sehingga tidak terganggu dengan gambaran-gambaran yang tidak diinginkan. Bukan buru-buru. Tapi kalau kita memang lagi baca surat yang panjang dan sebagainya, jangan sampai itu istilahnya bahatian. Bapoa itu artinya lambat. Saking lambatnya sholat sambil tidur, tidak tahu maknanya. Sholat kepanjangan ngapain? Imamnya bacanya mendayu-dayu. Yang kita ingat itu bukan bacaannya, suaranya. Wenaknya. Di situ tadi. Nah kita kalau sholat panjang, memang paling enak itu alim. Jadi kalau bacaannya panjang, dia resapi memang tafsirnya, pemanaannya dan sebagainya. Jadi kalau bacaannya pendek, jadi enaknya orang alim itu begitu. Nah orang alim itu bukan harus dia alim banget, itu tidak. Ngaji begini loh. Dengan ngaji begini, antum tahu betul-betul mana buktinya. Antum betul-betul mana tahu teksnya. Setidaknya saya tidak bisa yang baca gundul gini. Ya setidaknya pada tanggal 17 malam hari Senin bulan Juli tahun 2023 itu kita pernah duduk-duduk di Jalan Bakti, bahas kitab Al-Azkar, bahas tentang keikhlasan yang modelnya seperti ini. Kitabnya mana? Ini. Kamu tidak bisa baca, tidak apa-apa. Yang penting kan jelas, kita sudah tahu sumbernya dari mana. Nah, itu jadi bobotnya yang bikin berbeda di sini. Nah, ya jadi sholat cepat dengan sholat buru-buru berbeda. Sholat lambat dengan sholat karena hati-hati, karena diresapi itu berbeda. Ya kadang-kadang yang bagus, kadang-kadang cepat, biar merasakan bagaimana sholat secukupnya dengan cepat itu tadi loh ya. Kadang-kadang yang melambat dalam artian untuk meresapi bacaan dan makna dalam sholatnya. Biasa-biasa saja. Saya nak imami kadang tak dawak ni tak dawak no. Kadang saya cepat tapi akeh cepet ya. Jenom gitu ya, masih muda jadi bacanya pasti cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan.
Wasidku dan sidik itu at-tanaqqa an mutawa'atin nafs fal mukhlisu la riya alahu. Sedangkan yang sidik itu adalah at-tanaqqa, menjaga diri an mutawa'atin nafs, dari menghitung, membilang-bilang bahwa diri itu baik, merasa dirinya baik. Nah, itu kan ya seperti itu loh. Kadang-kadang ya kayak kita main layang-layang kan. Kalau pas lagi kenceng ya kita agak tambah panjang, apalagi namanya ya talinya biar agak kendor-kendor gini kan. Pas kita lagi kenceng nih, nah, kasih agak kendor-kendor sedikit. Pas dia agak kendor mau turun begini, nah kita tarik. Seperti itu. La takun rotan fatung sor. Janganlah engkau itu terlalu lembek, fatu soru, maka engkau akan tergilas. Walaya bisan fatu kasar. Dan jangan sampai engkau itu terlalu keras. Kapan keras terus menerus itu fatu kasar, gampang dipatahkan. Fleksibilitas itu penting. Wasodiku, dan orang yang sodiknya, fal mukhlisu, orang yang ikhlas itu la riya alahu, dia tidak memiliki rasa riya di dalam hatinya. Wasodiku, dan orang yang sungguh-sungguh memiliki sifat sodik, la yang jabalahu, dia tidak memiliki jiwa yang ujub. Susah memang, tapi ya dilatih kan. Wa an Zinnun al-Misri, dan diriwayatkan dari Syekh Zinnun al-Misri rahimahullahu qala salatun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda-tanda seseorang itu bisa ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wadzammi minal ammah, rasa yang sama ketika mendapatkan pujian dan pencacatan dan hinaan minal ammati, dari orang umum. Lihat di sini menggunakan kata-kata ammah ya. Jadi kan kita itu kalau kadang-kadang dinasihati orang tua itu malah diabaikan. Giliran tetangga ngomong apa sakit hati itu salah. Kalau orang tua nasihati terus kita sakit hati itu salah. Orang tua, guru menasihati itu pasti menggunakan nadroh marhamah, penglihatan yang menyayangi, pandangan kasih sayang. Lah kalau tetangga terus kemudian kita ambil hati itu yang bagaimana? Makanya di sini jangan kita itu kalau dipandang oleh orang umum, orang amah yang tidak ada pada diri kita, tidak dekat dengan kita, abaikan saja. Tapi kalau yang negur kita itu adalah orang-orang yang di dekat kita, guru kita, sahabat kita, orang tua kita, perhatikan betul-betul. Di sini ini yang disebut dengan amah itu di sini. Ya, kalau guru sudah menegur, istri, suami sudah menegur, anak menegur, orang tua menegur, pasti ada problem itu. Pasti. Nah, kadang-kadang kita malah mengabaikan. Ngomong apa itu? Begitu. Giliran tetangga ngomong, kamu itu begini, sakit hati, dongkolnya luar biasa. Kalau enggak begitu, dipuji sedikit, wah iya, kita royal ke mereka lagi. Ke anak-anak, ke keluarga enggak. Itu namanya kehidupan yang tidak ikhlas. Masa kita ini sampai sepuh semakin tidak ikhlas? Saya jujur ya, saya itu memang benar-benar sudah ingin sekali untuk mencicipi nikmatnya hidup. Dalam artian benar-benar lost gitu. Bukan dikatakan terus ngaji begini terus kemudian mempersulit hidup, enggak. Saya memang saya niat dalam ngaji itu selain lillahi ta'ala ya taqarrub ilallah ya, dan merasakan wus'ah, merasakan longgarnya hidup. Perkara duitnya sudah banyak atau masih sedikit itu tidak akan saya pikirkan. Perkara usia yang masih muda atau sudah tua itu saya tidak pikirkan. Tapi bagaimana bisa mencicipi ladzatul iman, halawatal iman itu, nikmatnya iman itu bagaimana? Ibarat surganya itu jangan nunggu nanti di akhirat gitu loh. Masa sekarang mau di neraka terus kan? Lagi senang besok senang Nah, di antaranya begitu. Jadi mencicipi dunianya juga senang, nanti di akhiratnya juga senang. Salah satunya di antaranya. Ya, yang pertama adalah ketika ada statement dari orang umum jangan diperhatikan, tapi kalau statement itu sudah ada dari keluarga, orang terdekat, dari guru, mentor atau tim, perhatikan. Pasti memang ada problem di sini. Nah, itu ada yang perlu diperbaiki.
Yang kedua, wanisnya nuyuk ru'yatil a'mali, dan gampang lupanya membilang-bilang melihat amal. Artinya kita ini gampang lupa kalau pernah berbuat baik. Yang repot itu gampang ingat kalau berbuat baik, lupa kalau gampang berbuat buruk. Nah, ini yang horor. Yang nomor dua adalah kita gampang melupakan perbuatan baik yang kita sudah lakukan ke orang lain. Waqtidau tsawabil amali fil akhirah, yang terakhir itu waqtidau tsawabil amal fil akhirah, dan waqtidau dan mengkatokkan, mengendingkan, melepaskan, artinya hanya mengharap tsawabul amal, pahalanya amal itu hanya di akhirat saja. Satu lagi, warwaina anil Qusyairi rahimahullahu taala, aqallu sidqi, yang paling sedikit dari sifat sidik itu adalah istiwa usirri wal alaniyah, samanya ketika kita dalam kondisi sendiri dan di kondisi dalam di tempat umum. Wa anisal atas turi la yashummu raihatas sidqi, seseorang itu tidak akan bisa mencium aromanya sidqi, abadu dahini nafsihi aw ghairihi. Abdu dahini nafsih, orang yang menghambakan diri kepada dirinya sendiri atau orang lain, dia tidak akan bisa. Jadi orang itu kalau hanya istilahnya itu hanya memburu kesenangan dirinya sendiri, atau hanya memburu agar dianggap orang lain baik, itu tidak akan pernah bisa mencium rasanya bahagia, sidik itu di dunia. Wa aqwaluhum fi hadza ghairu wa aqwaluhum, dan pendapatnya para ulama, wa aqwaluhum utawi dawe para ulama fi hadza, ing dalam iki permasalahan ikhlas, ghairu munhasiratun, iku mboten diringkas, itu tidak pernah diringkas. Jadi perkataan ulama itu semuanya banyak, tidak diringkas. Wa fima asyarat ilaihi kifayatun liman wufiqa, wa fima, dan dalam hal ini usyirtu, aku berisyarah ilaihi, dengan pembahasan yang sedikit ini, kifayatan, untuk cukup, liman, bagi orang, wufiqa, yang ditolong oleh Allah dalam memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian kita akan membahas bagaimana adab-adab ketika kita akan belajar tentang hadis yang panjang ini. Nah, ini mau diamalkan semua kan, al-adhkar itu al-amal. Ini mau diamalkan semua. Bagaimana cara mengamalkannya nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Allah alam bishawab. Ini kalau ada tanya jawab masih ada waktu 2 atau 3 menit. 5 menit. Ya, tadi ada pertanyaan khusyuk dari Bapak tadi belum benar. Khusyuk itu di dalam sholat atau? Khusyuk itu dalam waktu sholat, maksudnya begini. Khusyuk itu waktu di dalam sholat, perhitungan di situ, atau istiqomahnya itu. Dan biasa ada orang mengatakan bahwa istiqomahnya sholat itu setiap mana itu sholat itu sudah dibilang khusyuk. Nah, sekarang penjelasannya gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat itu ada istilah namanya khusyuk wal khudu'. Khudu' itu adalah tenangnya anggota badan. Jadi orang sholat itu kalau bilang kita itu cekekeran gitu, ya gerakan. Jadi kalau sholat itu anggota badan itu harus khudu'. Untuk mencapai sholat yang sempurna itu adalah anggota badan yang tenang. Meskipun sholatnya cepat, tapi kondisinya itu benar-benar dalam kondisi yang tenang dalam gerakannya. Nah, terus ada namanya khusyuk. Khusyuk itu adalah rukun hati. Rukun hati itu kan ada 3. An-niyah, kemudian al-khusyuk, yang terakhir itu adalah an-niyah lil khuruj. Jadi niat masuk sholat, mendirikan sholat. Yang kedua khusyuk dalam sholat. Yang ketiga itu niat untuk keluar dari sholat. Itu adalah rukun hati. Jadi jelas bahwa rukun khusyuk itu memang ketenangan hati, terpusatnya pikiran dan hati dalam ibadah ketika di dalam sholat. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya tangeh lamun itu tidak mungkin kalau orang itu dari awal takbiratul ihram sampai tahiyat bisa mengingat Allah terus menerus. Maka kalau kita melihat dawuhnya Imam Syafi'i mengatakan khusyuk itu disyaratkan minimal ketika takbiratul ihram. Kapan orang itu takbiratul ihram sudah ingat Gusti Allah, berarti dia itu sebenarnya sudah memenuhi standar minimum khusyuk di dalam sholat. Gitu. Nah, dengan
nanti khusyuknya itu akan terlatih semakin panjang. Nanti hanya takbiratul ihram, nanti tambah mulai ngerti doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu. Terus panjang kurang lebih begitu. Yang maksudnya itu gimana? Apakah yang dibalik istiqomah dalam sholat itu artinya selalu menjalankan sholat itu bisa dibilang khusyuk atau enggak? Maksudku begitu. Ya. Masalah di dalam kaifiah nggak tahu juga di situ toh. Artinya orang yang selalu menjalankan sholat itu udah istiqomah di situ atau bisa itu dibilang khusyuk atau tidak atau bagaimana itu? Ya, pastinya belum bisa karena itu akmal hati. Rukun hati, yang tahu rukun hati berarti Gusti Allah kan. Jadi kalau kita bilang ada orang itu sudah setiap hari sholat, ya kira-kira dia khusyuk, kira-kira. Gitu. Kan tidak tahu karena di dalam kan biasa ada orang mengatakan begitu padahal istiqomah itu termasuk khusyuk. Iya. Ada yang mengatakan begitu juga, tuh makanya saya tanya. Dan kalau istiqomah, kalau orang itu ditandai khusyuknya, biasanya kekhusyukan sholat itu kalau mau dilihat betul-betul 40 hari dia jamaah terus, makanya disebut dengan sholatul arba'in. Jadi istiqomah. Itu baru istiqomah. Ya. Tapi kalau baru dapat 20 hari terus kemudian tidak sholat zuhur, atau sholat zuhurnya kececer atau bagaimana, atau tidak jamaah, nah itu sudah batal itu. Nah, itu sudah menandakan. Makanya kan indikatornya itu adalah angka 4. Ya. Baik, cukup ngajinya pada malam hari ini, sudah habis waktunya. Terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan bisa istiqomah dalam menjalani aktivitas sehari-hari, menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu billahi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.